Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai ERD atau Entity Relationship Diagram di sektor industri game. Nah, sebelum lanjut ke penjelasannya, perkenalkan nama saya Arya Kresna Biaska dengan NIM 4112319017. Cekidot. Nah, untuk kasusnya itu sebuah publisher game terkenal sudah banyak sekali mempublish berbagai game. Mereka menjual game tersebut melalui market-market terkenal seperti Steam, Origin, Epic Games, dan lain sebagainya. Nah, tiap market tadi diurus oleh tim yang berbeda, dan suatu game ini bisa dijual di lebih dari satu market. Manajer pemasaran publisher tersebut tertarik ingin mengetahui terkait bagaimana popularitas masing-masing game tadi. Nah, agar dapat mengetahui popularitas suatu game tadi, faktor-faktor yang mempengaruhinya itu antara lain ada terkait penjualannya, banyaknya yang bermain, banyaknya forum yang membicarakan terkait game tersebut, mulai dari komunitas hingga per individunya, serta pencapaian atau award yang didapat. Nah, untuk berdasarkan paparan yang sudah disampaikan tadi, berikut merupakan entitas yang saya gunakan untuk ERD yang saya buat nanti. Untuk entitasnya itu yang pertama ada market, lalu ada tim, pekerja, game, developer, karakter, user, dan komunitas. Nah, untuk entitas karakter ini saya gunakan karena karakter game itu juga banyak dibicarakan oleh komunitas maupun individu atau user, yang mana user dan komunitas tersebut merupakan salah satu tolak ukur untuk mengetahui kepopuleritasan suatu game. Ini berikut merupakan ERD yang sudah saya rancang. Nah, penjelasannya sebagai berikut. Untuk yang pertama, di sini saya ada menggunakan entitas market. Untuk entitas market sendiri mempunyai hubungan dengan game, user, dan entitas tim. Nah, untuk atribut dari market itu sendiri ada kode market dengan ada garis bawah, itu artinya sebagai primary key, lalu ada nama market, ada kontak market, yang mana itu ada dua bulatan, artinya itu multi value, lalu ada penanggung jawab, dan atribut total penjualan. Nah, untuk ke bawahnya di situ ada entitas tim dengan atribut kode tim dengan sebagai primary key, lalu ada nama tim, tua, jumlah anggota, dan atribut ruangan. Nah, untuk relation antara market dengan tim itu sendiri yaitu memiliki. Jadi market memiliki tim, dan untuk jenis relationnya yaitu one to many. Artinya untuk setiap market tadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kan ada market Steam, ada Origin, dan lain sebagainya, itu masing-masing memiliki tim. Nah, sedangkan tim ini sendiri jumlahnya lebih dari satu, tetapi dari masing-masing tim tadi hanya bisa bekerja di satu market tadi. Nah, selanjutnya itu ada entitas game. Di entitas game ini memiliki atribut kode game sebagai primary key-nya, lalu ada nama game, ada developer, ada tanggal rilis, ada genre dengan sebagai multi value, lalu ada harga, dan ada atribut website. Nah, untuk
relation antara market dengan game itu sendiri, yaitu market menjual game. Untuk jenisnya, jenis relationnya itu many to many, karena di suatu market bisa menjual berbagai game dari publisher tersebut, dan dari masing-masing game tersebut bisa dijual lebih dari satu tempat atau lebih dari satu market. Seperti misalkan game A bisa dijual di Steam dan Origin dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya itu ada entitas pekerja. Jadi entitas pekerja ini memiliki atribut NIP sebagai primary key-nya, lalu ada nama pekerja, ada tanggal lahir, ada tanggal masuk, ada alamat, jenis kelamin, dan ada atribut umur. Nah, atribut umur ini garisnya putus-putus karena merupakan derivative atau turunan dari tanggal lahir. Untuk relation antara tim dan pekerja itu terdiri. Jadi di tim terdiri dari berbagai pekerja. Nah, jenisnya kan jenis relation itu one to many. Jadi misalkan tim A terdiri dari beberapa pekerja, tetapi pekerja tersebut hanya bisa bekerja di salah satu tim saja. Lalu selanjutnya itu di sini ada entitas developer. Untuk atribut dari developer itu sendiri ada ID developer, ada sebagai primary key, lalu ada nama developer, ada email developer, dan achievement. Achievement di sini multi value karena bisa lebih dari satu. Nah, untuk relation itu sendiri antara game dengan developer itu dibuat. Jadi game dibuat oleh developer. Nah, jenis relationnya itu many to one. Jadi beberapa game bisa dibuat oleh salah satu developer. Nah, sedangkan game tersebut hanya bisa dibuat oleh developer. Jadi maksudnya si developer A bisa membuat berbagai misalkan 5 game, sedangkan game dari masing-masing game itu hanya bisa dibuat oleh satu developer saja, developer tadi. Nah, selanjutnya itu ada entitas karakter dengan atribut ID karakter sebagai primary key, lalu ada nama karakter, ada tipe, ada deskripsi, dan jenis kelamin karakter. Nah, untuk relation antara game dengan karakter itu sendiri yaitu memiliki, dan jenisnya one to many. Jadi, misalkan game A memiliki banyak karakter, tetapi karakter tersebut hanya bisa ditemui di game A tadi. Nah, selanjutnya itu ada entitas komunitas. Jadi, entitas komunitas ini memiliki atribut ID komunitas sebagai primary key, lalu ada nama komunitas, ada gamenya, ada platform, ada jumlah anggota, jumlah post, dan admin yang multi value. Nah, ini platform sendiri itu maksudnya, jadi kan komunitas bisa aja dari berbagai macam platform, kayak komunitas ini ada di Facebook, ada di Instagram, dan lain sebagainya. Nah, untuk relation antara komunitas dengan gamenya, yaitu melahirkan. Jadi game tuh melahirkan berbagai macam komunitas. Untuk jenis relationnya itu one to many. Jadi suatu game A bisa melahirkan berbagai macam komunitas, sedangkan komunitas-komunitas tersebut merupakan komunitas salah satu game.
Jadi, makanya ini jenis relation itu one to many dengan atribut relation melahirkannya itu ada pendirinya, ada atribut tanggal dibentuk. Nah, untuk yang terakhir ada entitas user, yang mana user ini merupakan penggerak atau bisa dibilang sebagai yang menjadi titik tumpu popularitas. Jadi karena adanya user ini, popularitas bisa dihitung gitu, seperti itu. Nah, untuk user sendiri memiliki atribut ID user sebagai primary key, lalu ada nama user, ada tanggal lahir, ada nomor HP, dan ada email. Nah, untuk entitas user ini terdapat atau berhubungan dengan market dan komunitas. Dengan atribut dengan relation antara user dan market itu transaksi. Jadi si user bisa bertransaksi di market dengan atribut transaksinya, ada kode transaksi sebagai primary key, lalu ada jenis pembayaran, ada total pembayaran, dan ada tanggal transaksi. Relation antara user dengan market itu jenisnya many to many karena berbagai macam user bisa bertransaksi di berbagai macam market. Nah, selanjutnya juga user ada hubungan dengan komunitas, yaitu user bisa bergabung ke komunitas. Untuk relationnya itu, jenis relationnya many to many, karena berbagai macam user bisa memasuki berbagai macam komunitas, dan komunitas tersebut juga bisa dimasuki oleh berbagai macam user. Nah, seperti itu untuk ERD mengenai industri game. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa tulis di kolom chat di bawah. Ya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.